على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Taib, bahasan berikutnya di mana kita meletakkan tangan kita kalau kita sudah berdiri. Ya. Yang masyhur di antara teman-teman sunnah, apalagi awal saya ngaji, kalau kita sholat kita meletakkan di dada. Karena waktu itu memang bukunya Syekh Albani rahimahullah sangat populer, sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan buku itu buku yang penuh berkah, banyak orang dapat hidayah gara-gara membaca sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengajarkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah. Dan Syekh Albani beliau menghasankan hadis tentang tatkala sholat meletakkan di dada. Dan sebagian ulama atau banyak ulama menyatakan hadis tersebut lemah. Jadi ada khilaf tentang masalah apakah sunnah meletakkan tangan di dada atau tidak. Tapi sebelum kita membahas masalah itu, kita bahas dulu bagaimana posisi tangan. Bagaimana posisi tangan tatkala sedang sholat. Ya. Ada dua posisi yang datang dalam hadis-hadis. Yang pertama adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Daud dan Nasa'i dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya tsumma wada'a yadahul yumna ala dhahri kaffaihi al-yusra wa rusghi was-sa'id. Maka Nabi meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya, kemudian di atas rusuk was-sa'id, mengenai ini dan mengenai ini. Jadi begini. Jadi tangannya ini mengenai punggung tangan kiri, plus mengenai pergelangan, plus mengenai sedikit dari lengan. Ini cara pertama, paham? Jadi kenanya 3. Punggung tangan kiri, jadi Ini telapak tangan kanan menempel pada punggung tangan kiri, plus pergelangan tangan, plus sebagian dari dari lengan. Jadi begini. Meletakkan seperti ini. Ya, seperti ini. Ini salah satu cara. Cara yang kedua, ya, yaitu meletakkan tangan kanan diletakkan di pergelangan di lengan tangan kiri. Jadi begini. Saya ulangi jadi 2 cara. Begini, ya. Atau begini. Ya, kalau begini, ya. Begini, ya. Jadi mengenai 3, 1, 2, 3, atau langsung semuanya begini di pergelangan apa? Di lengan tangan. Boleh dua-duanya, enggak jadi masalah. Kemudian kita meletakkan kedua tangan kita tatkala kita dalam kondisi berdiri. Adapun kalau kita ruku, ya jangan. Apalagi kalau sujud, jangan. Kita cuma tatkala dalam kondisi berdiri. Jika seorang sholat dalam kondisi duduk, dia tidak bisa berdiri, maka jika dia sedang dalam kondisi berdiri seharusnya, maka dia meletakkan kedua tangannya. Ya. Ada orang sholatnya duduk, maka begitu takbiratul ihram Allahu Akbar, berarti sebenarnya dia dalam kondisi berdiri, maka dia letakkan kedua tangannya seperti itu. Tetapi kalau dia dalam kondisi ruku atau sujud, ya, maka tidak boleh. Kalau timbul pertanyaan, kapan seorang boleh dalam keadaan duduk meletakkan kedua tangannya? Kapan? Jika dia sholatnya dalam kondisi duduk. Paham atau tidak? Saya ulangi, kita tidak meletakkan tangan kita kecuali dalam kondisi berdiri. Atau kita memang sholatnya sejak awal sudah sholat duduk. Maka tatkala kita sedang baca Al-Fatihah sama surat, kita meletakkan kedua tangan. Nah, apakah kalau kita Sami Allahu liman hamidah, kita meletakkan kedua tangan atau kita menjulurkan kedua tangan? Ya. Maka ini khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Tetapi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau berkata, "Arju alla yadhiku dzalik." Ya. Imam Ahmad mengatakan semoga tidak mengapa. Semoga tidak mengapa. Ini dalil yang menguatkan bahwasanya sebaiknya tidak perlu. Sebaiknya tidak perlu karena sunnah-sunnahnya tidak ma'ruf. Sehingga Imam Ahmad mengatakan semoga tidak mengapa.
Tatkala Imam Ahmad mengatakan semoga tidak mengapa, berarti asalnya tidak demikian. Paham maksudnya? Berarti asalnya sami Allahu liman hamidah, tangannya diturunkan. Tapi kalau ada yang meletakkan kedua tangan, enggak jadi masalah. Itu masalah khilafiyah dan Imam Ahmad mengatakan semoga tidak mengapa. Tapi saya lebih memilih sami Allahu liman hamidah, tangan dijulurkan. Baik, kita membahasan di mana kita meletakkan tangan kita waktu kita meletakkan menggenggam kedua tangan tatkala kita bersedekap. Maka riwayat yang disahihkan oleh Syekh Albani atau dihasilkan oleh Syekh Albani adalah di atas dada, ya. Tetapi saya katakan tadi banyak ulama yang menilai hadis tersebut hadis yang lemah, ya. Meskipun datang dalam beberapa riwayat tapi semuanya lemah sehingga tidak bisa saling menguatkan. Dan saya lebih condong kepada pendapat tersebut, apalagi diriwayatkan dari sebagian sahabat mereka mempraktikkan tidak demikian. Sebagian mereka meletakkan di atas pusar, sebagian mereka meletakkan di bawah pusar. Oleh karenanya yang benar wallahu a'lam bishawab, bahwasanya tidak ada hadis yang tegas menjelaskan di mana posisi tangan tatkala kita sedang berdiri. Dari situ perkaranya bebas, ya. Yang enak saja bagi kita seperti apa. Sebagian riwayat, sebagian sahabat meletakkan di perutnya di atas pusar, sebagian lagi di bawah pusar. Ada hadis tentang di bawah pusar tapi hadisnya lemah. Jadi tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan di mana posisi tangan. Jadi kita sholat yang enak saja, yang mudahnya gimana, ya? Yang mudahnya bagaimana? Jadi tidak bisa. Bagi yang berpendapat bahwasanya di tangan sahih, ya dia letakkan di dada sahih, berarti dia letakkan di atas dada. Bagi yang menganggap dhaif, ya bebas, ini boleh. Di perut boleh, di bawah pusar juga Pak. Boleh. Yang enak saja, ya. Yang bagaimana? Enaknya saja. Adapun sebelah kiri tidak boleh. Sebagian orang Allahu Akbar. Itu salah. Coba tanya kenapa sebelah kiri? Bermacam-macam ternyata pendapat. Saya pernah nanya, kenapa taruh tangan sebelah kiri? Ada yang mengatakan itu zaman waktu itu Umar atau Khalid bin Walid sedang pegang pedang, siap perang. Lah kamu kan nggak pegang pedang. Kalau itu ya sudah, sebabnya sudah bilang, jangan dilanjutkan. Ada yang mengatakan karena hati sebelah sini. Bagi kita menutup hati jangan sampai diganggu oleh syaitan. Padahal syaitan ganggunya di jantung, di hati. Kalaupun kamu tutup sini, dia lewat belakang. Jadi ini tidak ada dalilnya. Itu hanya perasaan, dan kita beragama bukan pakai perasaan. Ada juga yang begini, Allahu Akbar, diputar. Saya nggak tahu juga kenapa itu. Allahu Akbar. Dia mungkin, saya nggak tahu, mungkin dia tidak pingin kiri duluan, dia pingin kanan duluan. Kanan duluan, setelah kiri sudah mau sampai, dia putar kanan begini. Ya sama saja kan, kiri juga di atas, sama saja, ya. Ya. Jadi kita tidak pakai perasaan tapi pakai dalil. Jadi masalah meletakkan tangan, ya, kita boleh letakkan di yang mudahnya saja, ya, yang ringan, ya, yang rileks bagi kita seperti apa. Ya, karena kalau di dada seakan-akan juga terlalu iya, terlalu tinggi. Kita santai aja. Karena kalau di dada kita mempraktikkan begini susah. Kan tadi saya bilang Nabi diriwayatkan dua, ada yang begini, ada yang begini kan. Kalau di dada agak susah begini, ya bisa juga, bisa dipaksa juga. Begini juga bisa. Ya. Ya, tapi ya karena hadisnya lemah, ya biasa saja begini yang biasa saja, yang enak bagi kita bagaimana? Yang enak bagi kita bagaimana biar bisa bertahan lama dalam salat.